Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nurul di mata pelajaran Junior Programming. How are you today? I'm fine to thank you. Are you ready to study Junior Programming? Okay, good. Before study, let's pray together. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, yaitu sama dengan materi yang sebelumnya tentang alur logika pemrograman, tapi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang notasi flowchart dan notasi pseudocode. Jadi, kalian silahkan perhatikan baik-baik materi yang akan Ibu tampilkan. Masih sama materi kita, yaitu tentang alur logika pemrograman komputer. Kompetensi dasarnya juga masih sama. Yang pertama, menerapkan alur logika pemrograman komputer khususnya untuk pengetahuan kalian. Yang kedua, membuat alur logika pemrograman komputer khususnya bagi keterampilan kalian. Jadi di dalam materi kedua ini terdapat materi yang pertama menjelaskan algoritma notasi flowchart dan pseudocode. Yang kedua, menerapkan algoritma notasi flowchart dan pseudocode dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama, tentang notasi flowchart atau biasa disebut dengan bagan alir. Dalam notasi ini, algoritma digambarkan dengan bentuk geometri seperti persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan sebagainya. Yang kedua, tiap bentuk ini mewakili tiap jenis langkah dalam algoritma. Yang ketiga, notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma sederhana, namun tidak cocok digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kertas yang banyak. Yang kedua, ada simbol flowchart. Nah, di sini kalian bisa lihat simbol-simbol flowchart, sama dia berbentuk geometri seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau bentuk persegi panjang ini dinamakan proses. Gunanya untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Gambar kedua ini terdapat gambar belah ketupat. Belah ketupat ini atau biasa disebut dengan decision, yaitu simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan, bisa ya atau tidak. Yang ketiga, ada bentuk jajar genjang. Jajar genjang ini biasa disebut input atau output yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini ada gambar hampir sama dengan persegi panjang, tetapi dia bentuknya lain, agak lain, yang dinamakan internal storage. Jadi dia adalah kartu memori. Gunanya untuk mempersiapkan tempat penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau deklarasi variabel. Jadi ini adalah kartu memori untuk menyimpan semua pengolahan yang kita lakukan. Yang kedua, yang selanjutnya ada namanya terminal. Ini bentuk dari terminal gunanya untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Jadi kalau kita mulai harus ada tanda terminal dan diakhiri juga dengan tanda terminal. Nah, di sini ada simbol selanjutnya berbentuk lingkaran. Di sini biasa disebut dengan konektor. Ini simbol penghubung yang menandakan keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya ada arus atau flow. Ini adalah seperti tanda panah ya. Tanda panah berfungsi untuk penghubung antara prosedur atau proses. Jadi ini yang akan menghubungkan dari satu proses ke proses lainnya. Jadi dari beberapa simbol yang kalian sudah lihat, yang paling sering kita gunakan, yang pertama ini ada arus atau flow atau tanda panah. Setelahnya itu terminal harus karena dia untuk memulai dan mengakhiri. Terus ini jajar genjang untuk input dan output.
ini yang paling sering juga digunakan. Kemudian proses. Ini adalah untuk memproses suatu program. Jadi itu beberapa simbol-simbol yang sering muncul dalam flowchart. Selanjutnya, contoh notasi flowchart. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh dari flowchart itu seperti apa. Nah, ini. Jadi yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, ini adalah bentuk terminal, berfungsi untuk memulai dan untuk mengakhiri atau selesai. Di sini ada jajar genjang untuk input atau outputnya. Jadi yang pertama kita masukkan pastinya input, kemudian yang terakhir adalah outputnya. Dan yang terakhir ada di sini proses atau bentuk persegi panjang. Artinya di sini proses, dia yang proses program sehingga menampilkan atau menghasilkan output. Jadi misalnya ini adalah contoh program atau algoritma rumus persegi panjang. Jadi pertama kita harus memulai menggunakan terminal. Yang kedua pasti kita akan menginput datanya. Jadi yang pertama masukkan panjangnya, berapa panjang dari persegi berapa panjang dari persegi itu. Kemudian masukkan lebarnya, berapa lebarnya. Masih input ini 2. Kemudian setelah kita mengetahui panjang dan lebarnya, kita pasti memproses suatu program itu. Jadi dia berbentuk persegi karena bentuk simbolnya itu persegi untuk memproses. Jadi kita memproses dengan catatan luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga menampilkan suatu output. Berarti kita sudah mendapatkan luas persegi panjang itu. Dan terakhir selesai. Itu adalah contoh notasi flowchart yang sederhana. Jadi seperti penjelasannya yang tadi, flowchart itu digunakan untuk algoritma yang sederhana. Tetapi kalau algoritmanya kompleks atau lengkap, itu tidak bisa menggunakan flowchart. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menjelaskan secara detail seperti ini. Pasti akan memakan banyak kertas. Karena kita gambar dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Sehingga kalau kita membuat flowchart yang sederhana saja. Oke, sebelum Ibu lanjut, apa kalian sudah paham? Oke. Selanjutnya yang kedua atau yang terakhir ini tentang notasi pseudocode. Nah, pseudocode ini merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetil bahasa pemrograman sebenarnya. Notasi ini lebih disukai para ilmuwan komputer karena lebih praktis. Versi pseudocode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun asalkan tidak membingungkan. Keuntungan menggunakan pseudocode ini adalah untuk mempermudah ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, di sini ada contoh notasi pseudocode. Jadi kalian langsung saja lihat di sini ada contoh notasi pseudocode. Yang pertama kita harus menuliskan nama programnya. Jadi misalnya nama programnya itu hitung luas persegi panjang. Nah, di sini harus ada deklarasi atau kita harus mendeklarasikan. Artinya itu deklarasi, kita harus menampilkan apa-apa saja yang akan diproses. Jadi misalnya kalau kita ingin menghitung luas persegi panjang, pertama kali kalian ketahui yaitu apa sih luas persegi panjang itu. Nah, jadi luas persegi panjang kan panjang dikali lebar, sehingga kita harus masukkan deklarasinya. Berarti harus ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan terakhir kita menghasilkan luasnya. Jadi ini ada input, output. Nah, ini apa sih ini integer? Nah, integer ini adalah jenis tipe data. Nanti setelah ini kita bahas tentang tipe data. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit itu tipe data seperti apa. Salah satunya ini adalah integer. Tipe data adalah suatu yang akan menjelaskan tentang deklarasi ini jenis apa. Jadi misalnya integer ini adalah jenis tipe data yang berbentuk angka. Kenapa angka? Karena kita membahas luas. Menghitung luas, sehingga pasti yang dihasilkan adalah berbentuk angka, maka kita akan menggunakan integer. Nah, kalau tipe data juga itu ada yang berjenis tentang huruf atau kalimat, tapi kali ini kita akan membahas tentang menghitung. Berarti kalau menghitung berarti berupa
angka. Jadi kita menggunakan integer. Jadi langsung saja algoritma. Yang pertama itu baca artinya input, panjangnya berapa. Yang kedua baca, lebarnya juga berapa. Kemudian yang ketiga ini proses, luas, panjang dikali lebar. Langsung kalian saja tulis rumusnya, panjang kali lebar. Yang terakhir adalah tampilkan luas. Jadi tampilkan luas ini adalah outputnya. Jadi beda ya dengan notasi flowchart yang sebelumnya, dimana kalau flowchart dia harus berbentuk geometri, jenis-jenis geometri, kemudian dia harus ada kata mulai dan finish atau selesai. Kalau di sini memang lebih simple kalau menggunakan notasi pseudocode. Tinggal kita menuliskan nama programnya itu apa, deklarasinya apa, dan algoritmanya seperti apa. Terus yang membedakan dari notasi yang sebelumnya, kalau pseudocode itu dia harus menggunakan tanda underscore untuk menggantikan sebuah spasi. Jadi kalau kita menggunakan notasi pseudocode ini dalam membuat program, dia tidak akan terbaca spasinya, sehingga kita akan menggunakan underscore ini sebagai penghubung. Begitu. Jadi ingat, salah satunya tipe data yang kita gunakan ini adalah integer. Nanti ibu akan jelaskan tipe-tipe data yang lainnya supaya kalian lebih paham. Oke? Mungkin itulah tadi materi kita yang kedua tentang notasi flowchart dan notasi pseudocode. Jika ada kalian yang kurang mengerti atau kurang jelas tentang dua penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, kalian bisa chat melalui via Classroom atau via WhatsApp. Ibu akan menjelaskan atau menerangkan lebih detail lagi lewat via itu. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita untuk kedua ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut di menggunakan aplikasi Zoom supaya Ibu bisa bertatap muka ke anak-anakku sekalian. Jadi pesan Ibu, tetap jaga kesehatan kalian. Thank you for today and see you next meeting. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.